Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Waalaikum. rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku majelis Quran Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah. Tidak kata yang paling utama yang harus kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya, kenikmatan yang begitu banyak yang sudah Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Dan kenikmatan itulah yang paling utama adalah kenikmatan iman dan Islam. Hingga saat inilah kita bisa bersama-sama dalam majelis ilmu berkat dorongan iman dan Islam kita, dorongan iman dan ketakwaan kita, yang kita tahu bahwa majelis ilmu inilah yang menjadikan wasilah bagi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurlah kita sudah hadir di pagi ini dan bersama-sama kita insya Allah akan mengkaji sebuah tema penting tentang Asmaul Husna, dan tema kali ini insya Allah kita akan membahas tentang Al-Ad. Sebelum masuk ke kajian, saya mengingatkan kembali usini wa iyyakum bitaqwallah, dan salah satu wujud ketakwaan kita adalah dengan senantiasa melakukan keistiqomahan amal kebaikan, dan salah satunya adalah sedekah pagi, dan mudah-mudahan ini kita bisa manfaatkan pagi yang selalu didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukurihim, dan keberkahan umat Nabi Muhammad SAW di pagi hari ini salah satunya diisi dengan sedekah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, tema tentang Al-Adl mungkin bagian dari yang sudah kita bahas di episode sebelumnya tentang Al-Hakam gitu ya. Bahwa Allah Maha pemberi keputusan yang terbaik, dan tentu Al-Adl menjadi sebuah penegas kembali betapa Allah itu Maha Adil, dan keadilan Allah itu seringkali kita tidak memahaminya karena keterbatasan ilmu kita, keterbatasan pemahaman kita, dan mudah-mudahan dengan kajian ini eh, wujud daripada pemahaman terhadap Al-Adil ini adalah kita bisa memahami tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz kabarnya? Masih mute Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, tabarakallah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Bibarakatuh. Alhamdulillah. Semoga وانت كيف؟ Masya تمام؟ Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, الله berkhair. تمام. Mudah-mudahan semua jamaah juga dalam keadaan sehat walafiat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di Amin. tempat Anda lagi banyak rahmatnya ini. Masya Allah. Lagi hujan gerimis. Iya. Baik, Ustaz. Insya Allah kita kembali ya melanjutkan sebuah tema tentang Asmaul Husna, dan memang ini bagian yang terus akan kita, ini baru yang ke-29 kalau nggak salah ya, Ustaz ya. 29 kalau urut. 30. Tuh. Hmm. 30 Ustaz. 30 ya, 30, dan mudah-mudahan nanti terus kita sampai ke 99, dan memang ini asma yang harus kita pahami, harus kita dalami, dan buah dari pemahaman itulah yang kita harapkan menumbuhkan, memperkokoh keimanan kita ya. Amin Ya Allah. Rab. Ya Rab. Baik Ustaz, Fadlatul Mashkur untuk memulai kajiannya. Baik. Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW
berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan pagi ini tidak hanya kita yang akan menggali atau mencari atau mengupas tentang uh, al-adl, tetapi insya Allah saudara-saudara kita yang nanti akan menonton atau memutar video yang akan kita tayangkan nantinya, ini menjadi bagian yang insya Allah kita semua adalah orang yang andil di dalam memberikan kesempatan kepada orang lain juga uh, mencari ilmu atau mendapatkan hikmah dari apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Al-Adl, lihat di dalam surat yang keempat, ayat yang ke 135. Surat yang keempat, ayat yang ke 135. Ada yang berkenan uh, membacakannya, monggo Iya silakan. udah. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu, jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin. Maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Maha benar Ya, Allah dengan segala firman-Nya. syukran, jazakallahu khair. Jadi jelas di ayat ini bahwa uh, ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kan begini ya, Allah SWT itu kadang-kadang memberikan satu sebutan atau ingin mengkhususkan eh, panggilan atau himbauan itu kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Tetapi kalau Allah SWT kemudian eh, afwan, kalau kemudian eh, kita bisa disebut sebagai orang-orang yang beriman, masukkah kita ke dalam golongan ini? Dikatakan jadilah kamu penegak keadilan. Artinya kita sebagai orang beriman harus jadi penegak keadilan dan saksi karena Allah. Maka tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada mencela-mencela dalam bersikap. Meskipun kesaksian itu memberatkan buat kita, ibu bapak kita atau kekerabatan kita kepada orang lain. Kalau kalau diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, kalau lebih layak tahu kemaslahatan eh, begitu banyak persoalan. Maka jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ia menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling atau enggan menjadi saksi, sungguh Allah akan maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ini bagian yang Allah SWT minta kita untuk kemudian menjadi orang yang bersikap adil juga. Maka setiap kita yang kemudian uh, masuk ke dalam sebuah bagian himbauan Allah SWT ini menjadi bagian yang kemudian kata adil itu sendiri dari kata adalah tersusun dari ain, dal, dan lam. Ya. Maka rangkaian huruf ini mengandung makna lurus dan sama. Jadi orangnya adil itu punya satu pegangan yang lurus dalam pegangan itu. Dan al-adil sendiri ini bermakna bahwa ketetapan hukum Allah SWT bersih dari kedoliman dan tindakan dari uh, kesewenang-wenangan. Maka Allah suci dari itu. Subhanallah. Maka hal ini tunjukkan dengan ketepatan Allah SWT dalam menempatkan sesuatu semua
sesuai dengan haknya dan tidak memihak antara pada siapapun dalam mengambil keputusan sehingga tidak akan pernah ada yang dirugikan. Ya. Di dalam surah Yasin, surat yang ke-36 ayat 54, itu Allah SWT menyatakan di bagian larik yang terakhir, tidak ada orang yang dirugikan sedikit pun dan akan memperoleh balasan sesuai dengan perbuatan yang pernah dilakukan. Maka sifat Allah SWT yang adil ini, al-adil ini, mempunyai satu hak terhadap bagian yang kita sendiri eh, menyadari betul bahwa Allah akan melakukan apapun sekehendaknya tanpa ada satupun yang bisa menentang atau menghalanginya. Demikian pendapatnya Ibnu Ajibah Al-Husaini dalam Asmaul Husna, dalam beberapa ulama yang lain juga menyampaikan kurang lebih sama. Tapi karena eh, keterbatasan ilmu dan pemahaman, manusia seringkali tidak mampu membaca keadilan Allah secara tepat. Dia menganggap bahwa Allah Azza wa Jalla tidak adil hanya karena keputusan Allah dirasa janggal atau merugikan diri. Padahal Allah Al-Adil ini memberikan sesuatu kepada manusia dengan jalan terbaik menurut perhitungannya. Itulah mengapa keadilan Allah tidak bisa dilihat dari sudut nafsu atau keinginan kita. Karena jangkauan keadilan Allah itu tidak terbatas hanya aspek duniawinya saja. Lihat bagaimana sebuah karang yang hitam. Anda yang dilihat hanya karang saja, maka dia tidak akan bernilai apapun. Tapi kalau kemudian karang itu dilihat dari keseluruhan bentuknya, dia akan menjadi bintik hitam eh, pengindah, gitu ya. Kalau begitu pula ketika dokter yang mengamputasi kaki, apa yang dilakukannya mungkin tampak sangat kejam, gitu. Wong kaki kok dipotong. Tapi lihat secara keseluruhan bahwa dengan diamputasinya kaki, maka kerusakan bagian tubuh itu bisa diminimalisir. Setidaknya eh, gangren atau apa, kalau di dalam beberapa kasus yang sampai kemudian harus diamputasi, ada beberapa kasus orang kerabat itu sampai osteosarkoma, itu metastasenya sampai ke paru-paru kalau dibiarkan, maka akan menjadi kerusakan yang lebih lebih parah. Nah, ini menjadi bagian yang kita harus memahami bahwa ternyata Allah SWT memberikan keadilan yang mungkin tidak bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akan tetapi itu yang terbaik buat kita. Nah, ini perbuatan yang punya nilai keadilan. Nah, bagaimana semangatnya al-adil ini? Kita harus terbiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah SWT Maha mengetahui keadaan kita lebih daripada pengetahuan kita sendiri, maka Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita sehingga tidak akan terkejar keadilan Allah SWT oleh nafsu kita. Maka keadilan Allah hanya akan terkejar oleh baik sangka, husnuzon. Ketika keadilan Allah hanya dilihat dari sudut pandang nafsu atau syahwat, maka kekecewaan yang akan kita dapatkan. Karena kita kepengen nyocokin sama apa yang kita kepengen. Kita akan terjebak oleh perasaan yang tidak diperlakukan secara adil. Sebaliknya, kalau kita mau pikir panjang, mengapa Allah hadirkan ini, maka eh, mencoba berpikir dengan landasan keimanan. Ini bagian yang kita akan merasakan bahwa ini akan ringan. Maka dengan husnuzon, manisnya keadilan Allah ini akan kita rasakan. Jadi tidak ada satupun ketentuan Allah yang gagal dan yang buruk. Kita saja yang belum mengerti hakikatnya. Allah SWT dalam surat 216 itu Al-Baqarah, di situ Allah SWT sangat jelas menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Ya. eh, Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum. Perhatikan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, kamu nggak suka sama sesuatu, kurang nyaman.
Tapi ternyata itu yang baik buat kita. Perang itu siapa sih yang mau? Perang siapa sih yang demen? Gak ada yang demen. Tapi ketika tahu bahwa perang itu menyimpan sesuatu di balik itu, ya, maka orang mengetahui bahwa milih mana, bersantai atau berperang tapi syahid. Maka orang melihat bahwa perang itu bikin kita syahid, gitu kan ya. Maka eh, bisa kita pahami bahwa betapa yang kita benci itu ternyata baik buat kita. Makanya kalau di dulu tahun berapa tuh, eh, banyak spanduk-spanduk di Kodim itu, damai itu indah, damai itu indah, damai itu indah. Semua pelosok negeri Indonesia semua damai itu indah, damai itu indah, damai itu. Masih ada yang ingat tahun berapa itu? Damai itu indah. Sampai-sampai itu menjadi slogan yang jargon yang terus-menerus masuk ke mata kita bahwa damai itu indah. Bahkan tanpa sadar pun ketika kita melakukan kesalahan, gitu ya, maka kalau ketemu polisi pun juga damai itu indah. Padahal itu melakukan suap ya terhadap kesalahan yang kita lakukan. Ketika dalam sebuah kisah inspiratif tentang seorang petani miskin yang kehilangan kuda satu-satunya, maka orang-orang yang di desanya ini sangat prihatin terhadap kejadian itu. Tapi dia mengucap hamdalah. Seminggu kemudian kuda ini balik ke rumahnya sambil membawa serombongan kuda liar. Maka petani ini mendadak menjadi orang kaya. Orang-orang di desanya berduyun-duyun mengucapkan selamat kepadanya. Akan tetapi dia hanya mengucapkan hamdalah saja. Maka tidak lama kemudian petani ini dapat musibah. Anaknya yang berusaha menjinakkan seekor kuda liar terjatuh sampai patah kaki ini. Orang-orang desa prihatin. Tapi lagi-lagi yang petani hanya mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Apa yang terjadi kemudian ternyata seminggu setelah peristiwa itu berlalu, sekumpulan tentara masuk ke desa itu mencari para pemuda untuk wajib militer. Semua pemuda diboyong keluar desa kecuali anak yang patah kakinya tadi. Melihat ini, petani hanya bisa berkata singkat, Alhamdulillah. Seperti itulah apa yang kelihatannya baik, belum tentu baik. Sebaliknya pula apa yang kelihatan buruk, belum tentu buruk. Mohon izin sebentar. Belum kena air hangat rupanya. Maka bagaimana semangat di dalam al-adl ini, dalam kehidupan kita? Kita harus adil membagi waktu. Kalau tadi eh, heboh soal sanlat gitu ya, maka Pak Ketum, Mas Selo, ayo udah nggak usah bahas yang lain dulu, kita bahas yang ada di Zoom dulu ngaji pagi. Gitu. Itu adil. Sehingga kalau sekarang ini kita sedang menyimak apa materi yang saya sampaikan ini, sementara ada yang nggak adil juga. Masih heboh ini, masak itu, apa, segala macam, dan seterusnya. Sehingga nggak fokus kepada apa yang disampaikan. Maka nanti ada orang-orang yang kemudian kalau ngejelasin gitu, padahal bagian yang pentingnya sudah dibahas di bagian awal. Gitu. Maka kita harus adil dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik yang hubungannya dengan kita ataupun dengan orang lain. Kita juga dituntut untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya. Maka salah satu aspek yang paling penting dalam hidup kita adalah di mana prinsip keadilan ini wajib dijalankan di dalamnya adalah manajemen waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Islam sangat meletakkan perhatian kepada waktu. Tanpa manajemen waktu yang berbasis keadilan, maka jatah waktu yang kita manfaatkan ini akan banyak tersia-siakan dan tidak jelas peruntukannya. Siapa yang bulan ini belum bayar puasa di tahun-tahun yang lalu, gitu, maka kemudian akan heboh dengan
Tapi saya udah bayar fidyah Ustaz. Oke, nggak ada masalah. Tapi masalahnya ketika hanya haid, bukan hamil, bukan menyusui, maka tidak bisa diganti dengan fidyah saja. Tapi orang yang hamil dan puasa eh, atau menyusui dalam puasa, maka dia boleh membayar hanya fidyah saja. Gitu. Karena 2 tahun menyusui itu kan disetarakan dengan orang yang sakit. Gitu. Maka ada begitu banyak waktu yang Allah SWT juga tebar ayat berhubung dengan waktu itu. Wal asr, wal duha, wal lail. Gitu ya. Eh, Dan banyak lagi. Ini menandakan bahwa betapa pentingnya persoalan waktu dalam kehidupan manusia. Siapa yang hari ini sudah secara adil eh, memberikan perhatian kepada bacaan Al-Quran ketika nanti masuk ke bulan Ramadan, ya, apakah dia kemudian masuk ke dalam sebuah rutinitas yang biasa dilakukan, yaitu apa? Begitu masuk bulan Ramadan, langsung berhenti dari semua kegiatan seperti para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in. Itu begitu masuk ke bulan Ramadan, langsung seperti tidak bertegur sapa. Maka berharap waktu di bulan Ramadan nanti tidak ada kita yang sibuk bertebaran eh, apa eh, kata-kata seperti sekarang ini. Kita sebentar-sebentar share ini, sebentar-sebentar share ini, share ini, share ini, nanggepin itu, nanggepin apa segala macam, dan terus rajin betul. Tapi nanti di Ramadan itu kita akan asik masuk dalam apa yang kita eh, sebut sebagai bagian eh, kecintaan kita kepada Al-Quran. Sehingga waktu kita akan habis bersama Al-Quran. Akan lebih banyak waktu kita bersama dengan Al-Quran. Gitu. Maka ada seorang eh, dai yang menyatakan bahwa hubungan kita sama Allah SWT itu tergantung Al-Quran. Kalau Al-Qurannya makin banyak kita baca, makin banyak kita pelajari, makin banyak kita tadabburi, bahwa begitulah sejatinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita masih heboh dengan urusan dunia dan kemudian kita terlarut dalam urusan yang tidak terlalu perlu, gitu ya, maka ini bagian yang kemudian nanti kita lihat. Apakah adil seseorang yang kemudian ketika masuk bulan Ramadan mulai kumpulin teman-teman. Teman SD reunian, bikin bukber, teman SMP, teman SMA, teman gowes, teman zumba, teman mancing, teman wah macam-macam, dikumpulin semua. Sehingga apa yang terjadi? Biasanya kalau sudah bukber begitu, biasanya tempatnya di mana? Di masjid atau di restoran? Restoran. Kira-kira tempat tempat sholatnya mumpuni nggak? Mencukupi nggak untuk semua orang di resto itu? Pasti Enggak nggak. biasanya. Jadi sholat maghrib pasti nggak berjamaah itu. Dan kemudian bercampur baur antara yang muslim dengan yang non-muslim ikutan juga. Nggak apa-apa sih. Toleransi mereka terhadap kita yang berpuasa bagus. Gitu. Tapi ketika kita sholat berjamaah akhirnya nggak bisa jamaah tuh. Terus kalau bikinnya di masjid gitu, maka nggak apa-apa reunian di masjid ya silakan. Gitu. Isinya apa? Tausiah. Buka bersama ya udah bukber aja. Buka bersama itu kan istilahnya kita eh, kajian mulai dari pada asar misalnya, dari pada asar. Kalau di masjid kira-kira ada acara apa di masjid? Nggak ada lah, orang ngabuburit semua. Terus apa yang dilakukan? Kasih kajian. Kira-kira 5 menit, 5 menit sebelum eh, berbuka, ada waktu untuk kemudian silakan 3 kurma dan 1 gelas air digeser ke tempat kita, di soft-soft kita. Kemudian ada pasukan yang bawa plastik, seperti di Masjidil Haram itu, begitu mau sholat, selesai cepet banget. Ya. Di organize orang-orang yang mengerjakan itu siapa, tim pembersihnya siapa, berapa berapa plastik
trash bin yang kita akan kelola. Adil mengharapkan itu. Nah, maka begitu menjelang berbuka, bareng-bareng baca doa. Allahumma nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in taghfirli. Terus diulang-ulang, ulang-ulang. Doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah SWT. Setelah itu, masuk waktu azan. Biasanya bunyi alarm, tit, 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 tit. Maka baik Bapak Ibu, kita sama-sama berbuka, Bismillah, kita minum, gitu ya. Atau kurma, Bismillah, gitu. Kemudian setelah 3 itu kita habis segelas. Setelah itu pastikan semua sudah dalam keadaan berwudu. Sehingga begitu sampah diberesin, maka kemudian kita langsung sholat maghrib. Nah, reuni yang begitu boleh, silakan. Selesai sholat maghrib, kita zikiran bentar, sholat ba'diyah maghrib, baru bubar keluar, baru makan bareng. Selesai makan bareng, udah selesai, udah makan, udah lanjut ke tarawih. Lanjut tarawih terus sampai witir bareng, setengah 9 selesai misalnya begitu. Yang bener begitu. Tapi kalau kita di restoran, aduh, nggak adil. Nggak adil terhadap Allah, nggak adil terhadap Ramadan, nggak adil terhadap apa yang kita lakukan selama ini, kurang bersyukur kita. Ketika di restoran itu, ya Allah, pasti nggak bisa lah, nggak muat orang segitu banyak. Minimal berapa yang datang misalnya, cuma ngumpul 12 orang gitu. Ada musola yang bisa 12 orang di restoran, pasti mereka nggak fokus kepada musolanya. Ada lah beberapa restoran, tapi kalau mostly restoran yang makanannya enak, biasanya nggak menyediakan untuk segitu banyak orang. Gitu. Nggak bisa sekaligus bareng gitu. Begitu sholat selesai, pasti makan itu udah semau-maunya. Ya, yang ini makan langsung piring, apa langsung apa segala macam, wah seru. Tapi kemudian eh, melupakan bahwa ada bagian yang Ramadan itu banyak fadilahnya tuh, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat siapa yang tergugah dengan itu. Kalau bisa saran saya nggak usah lah reuni-reuni bukber-bukber. Sayang waktunya Ramadan. Nanti aja pas halal bihalal. Nah, boleh deh. Halal bihalal itu kan santai banget, orang mau nyawal, mau apa segala macam, ya silahkan aja. Maka kalau konsep adil terhadap waktu tadi, kira-kira komitmen kita terhadap waktu tadi sudah seadil apa kita? Kalau kita termasuk orang yang meremehkan waktu, tidak kecewa saat pertambahan waktu, tidak menghasilkan peningkatan kualitas diri, bersiap-siaplah jadi pecundang dalam hidup, betapa tidak. Disadari atau tidak, kita ini lelah, telah, sedang, dan akan selalu berpacu dengan waktu. Satu desah nafas dibanding dengan satu langkah menuju kepada maut. Maka alangkah meruginya ketika banyak keinginan, melambungnya angan-angan, serta meluapnya harapan tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas diri. Maka siapapun yang bersungguh-sungguh akan mengisi waktunya dengan kebaikan, pasti Allah akan memberikan yang terbaik bagi orang tersebut. Ada tukang ketoprak yang enak banget di wilayah Palem, di perumahan Palem di Karawaci itu ada Palem Semi, Palem apa. Itu ada satu tukang ketoprak yang kalau mulai dari Sya'ban, dia langsung meninggalkan pekerjaan, pamit pulang. Dan nanti nongol lagi kapan? Syawal. Jadi Sya'ban dan Ramadan buat beliau adalah waktunya beliau adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak orang yang begitu masuk bulan Ramadan, wah, ngalap berkah. Kalau di haram itu orang berbagi apa namanya? eh, Berbagi hadiah, ya banyak para emir-emir itu yang kemudian mendatangkan truk isinya makanan semua, berbagi satu paket buka puasa itu gede banget, lebih dari lunchbox kita gitu. Itu lengkap isinya. Ada roti, ada keju, ada zam-zam kecil di kemasan gitu. Kemudian ada buah, ada biasanya buahnya biasanya apel, jeruk ya, berupa kol. Kemudian dikasih tisu, dikasih apa lagi. Oh, itu kalau udah masuk ke Masjidil Haram di halaman itu ditebar begitu. Brrr, dan itu benar-benar makanan gak ada harganya.
ditebar begitu cepat orang. Ya, ada yang di jalan-jalan menuju ke haram itu ada yang buka kontainer kemudian membagikan itu di jalan halal 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 halal. Bahkan kalau di dalam bagian masjid itu banyak yang bawa sufroh, bawa alas makan itu kemudian ditebar orang suruh itu sampai ditenteng gitu, dipegang gitu, ditarik untuk kemudian duduk di ininya mereka. Kenapa? Orang memberikan eh, makanan berbuka buat orang yang berbuka, orang berpuasa itu mendapatkan pahala yang sama dan mereka paham itu. Dan itu berkelegahan kok di Masjidil Haram. Pokoknya kalau puasa di sana nggak mungkin kelaparan. Bahkan kita bisa siapin buat makanan itu bisa kita simpen untuk sahur. Jadi kalau pesan hotel mungkin nggak perlu sahur juga kita udah pasti melimpah itu. Gitu. Nah, Taib, ketika eh, di sini kita lihat banyak orang yang cari berkah itu dari mana ya? Dari jualan, dari mulai eh, apa biji salak. Pokoknya kalau Ramadan itu pokoknya waktu yang paling luar biasa. Ya, biji salak kayak mbak empuk-empuk gitu, nggak tahu ngerebusnya berapa lama biji salak itu. Terus eh, banyaklah yang digiatkan di situ. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kemudian kita terlupakan dengan eh, bagian yang kita mestinya adil dengan itu. Nah, efektivitas eh, penggunaan waktu ini sangat dipengaruhi keterampilan kita dalam membaginya. Ada hak belajar, ada hak bekerja, ada hak tubuh, ada hak keluarga, ada hak ibadah, ada haknya evaluasi diri. Maka semua harus dibagi secara adil dan sibuk dan hebatnya belajar tanpa disertai istirahat dan ibadah misalnya ini yang akan mendatangkan masalah. Banyak orang yang kemudian akan menjadi menjelma menjadi orang yang sangat luar biasa solehnya, tapi hanya sekedar musiman. Begitu balik ke Syawal, kembali ke asal. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita bukan orang yang seperti itu. Kemudian seorang mahasiswa misalnya yang akan mengikuti ujian, mungkin saya nggak tahu, belum ngecek Mbak Aulia ikut nggak pagi ini. Waktunya misalnya tinggal 3 bulan lagi, maka menjadi keharusan buat dia membuat perencanaan. Sehari belajar berapa jam? Katakanlah belajar 2 jam. Seminggu mau berapa kali belajar? 6 kali, berarti 12 jam per pekan, 48 jam per bulan. Jadi kalau dalam waktu 3 bulan minimal dia harus belajar 144 jam. Lalu mata kuliahnya ada 10. Satu mata kuliah rata-rata 5 bab dan satu bab 10 halaman. Berarti ada 500 halaman yang dia harus baca. Ketika waktu yang dipilihnya hanya 140 jam, maka dalam 1 jam dia harus menguasai setidaknya 3 lembar. Nah ini kalau nggak diatur kita kan keteteran soal itu. Maka kuncinya kita harus petakan dulu potensi dan masalahnya, lalu bergerak dengan acuan peta ini, bikin mind map kalau perlu, gitu ya. Tapi banyak orang punya pandai membuat rencana tapi kurang pandai menjalankannya. Gitu. Makanya eh, sebuah rencana tidak perlu muluk-muluk, buat secara proporsional dan fleksibel supaya kita mudah menjalankan. Mohon izin sebentar. Lagi banyak slam di leher saya, mukus. Banyak orang yang kemudian ketika dia apa namanya menunda, ya, menunda ini perahara sebetulnya. Ada satu kebiasaan yang akan menghambat efektivitas dan optimalisasi waktu yang kita miliki, yaitu kebiasaan menunda. Taraja ini, bisa itu, dan seterusnya. Maka hebatnya lagi, sebagian orang merasa bahwa menunda pekerjaan itu akan lebih baik. Padahal kebiasaan menunda ini hampir pasti mengundang masalah kalau tidak didasarkan pada perhitungan yang matang. Pada setiap waktu ada kewajiban yang kita harus tunaikan. Andaikan kita tunda, maka pekerjaan lain akan nyusul sehingga pekerjaan makin numpuk. Efek domino ya. Akhirnya ada banyak waktu, energi, dan biaya yang terbuang percuma selain berpeluang memunculkan rasa enggan untuk mengerjakannya. Contoh misalnya, kita bikin acara.
Maka ditunda-tunda. Makin waktu makin dekat, akhirnya oh, ini belum dibikin, ini belum dibikin. Akhirnya ntar aja. Begitu sampai hari H, akhirnya kita bikin secara ekspres. Desainnya pasti nggak bateng, gitu. Gambarnya pasti nggak, ya asal-asalan aja lah, gitu. Yang penting jadi. Atau kalau kita serahkan kepada eh, kita ke Snappy misalnya, kita ke ke Subur misalnya, kita ke mana lah, percetakan-percetakan yang, nah itu bisa kelar besok nggak Mas? Bisa dikebut sama dia semalam, tapi harganya biasa atau ekstra? Ekstra pasti. Dan waktunya pasti lebih banyak terbuang. Padahal sebetulnya kalau dikerjakan jauh hari, ya, bisa eh, menghemat. Gitu. Misalnya ada pelajar yang lagi ujian gitu ya. Dalam hati dia menyatakan bahwa saya akan belajar nanti malam supaya lebih tenang. Ketika malam dia berkata lagi, ah, nanti aja jelang hari H saya akan belajar mati-matian. Begitu malam hari tiba muncul alasan supaya lebih masuk saya akan belajar nanti subuh. Apa yang terjadi kalau subuhnya terlambat dan dia bangun kesiangan dan telat masuk ruangan kelas? Ada nasihat dari Imam Hasan Al-Basri yang bisa kita renungkan. Waspadalah kamu terhadap penundaan pekerjaan karena kamu berada pada hari ini bukan hari esok. Kalaulah esok itu menjadi hari milikmu, maka jadilah kamu seperti pada hari ini. Kalau esok tidak menjadi milikmu, maka niscaya kamu tidak akan menyesali apa yang telah berlalu dari harimu. Maka ada sebuah hadis lemah yang kemudian kita bisa jadikan sebagai motivasi. Barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia merugi. Barang siapa hari ini lebih baik, maka dia beruntung. Barang siapa lebih buruk hari ini, maka dia celaka. Itu hadisnya lemah ya, hanya bisa kita jadikan sebagai sebuah motivasi. Kalau sebagai amalan nggak bisa. Maka semangat kita menjadi orang yang berilmu, meneladani Allah Al-Adil ini, berusaha adil dan memutuskan sebuah perkara, maka ini bukan masalah yang mudah. Karena untuk berbuat adil kita harus mampu mengikis keegoan diri, bersikap tegas atas dasar-dasarnya, bersikap objektif, tidak boleh subjektif, dan tentu saja punya pengetahuan tentang standar keadilan. Seperti seorang hakim yang profesional, kalau kita kemarin membahas tentang Al-Hakam, sekarang Al-Adil, ini bagian yang kemudian kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Maka putusan yang mana yang paling membawa kebaikan, maka menjadi wajib bagi diri kita. Dan hal yang semacam ini akan sangat sulit dilakukan oleh orang yang sedikit ilmu. Maka sebaiknya banyak dan perluas ilmu kita, berbagai macam aspek, maka semakin pula kita berbuat adil, semakin banyak juga ilmu, akan semakin terampil kita dalam melakukan sesuatu secara tepat. Mulai dari ngurus badan, berkaitan dengan orang tua. Alhamdulillah. Ya, kita bisa berkaca kepada para nabi, para sahabat terpilih, dan juga para ulama besar dengan ilmunya yang mumpuni. Mereka mampu menjadi hakim atas segala permasalahan umat. Mereka mampu memberikan jawaban yang melegakan dalam masalah sepelik apapun yang diajukan kepada beliau. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan perselisihan dua orang ibu yang berebut bayi dengan sangat brilian. Lihat juga bagaimana Rasulullah SAW memutuskan begitu banyak permasalahan pelik di Madinah. Kita masih ingat ya bagaimana Nabi Musa eh, ada dua orang yang merebutkan seorang bayi. Maka eh, yang satu ditanya, kamu siapanya? Saya ibunya. Saya ibunya. Satu saling ngotot. Dah gini daripada ribut. Dibelah dua aja. Dibelah dua, terus yang satu setengah buat ibu yang ini, setengah buat ibu yang ini. Yang ibunya asli menjerit, jangan, udah, udah, buat dia aja, buat dia aja, buat dia aja, jangan dibunuh, jangan dibelah. Saya nggak butuh, itu bukan anak saya. Maka Nabi Musa langsung tahu, ibunya asli tidak akan tega. Maka diberikan kepada yang eh, melarang. Gitu. Dan yang ngaku-ngaku, ya udah potong aja. Gitu. Dan penuh kedengkian dikatakan ya kau pasti bukan bukan ibunya. Seorang ibu nggak mungkin tega membiarkan anaknya dibelah sama Nabi Musa. Itu keputusan yang sangat
Ustaz Kalis monitor. Iya, ini terputus nih kayaknya Ustaz. Iya nih, Sambil Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Baik, sambil menunggu guru kita kembali. Sudah kembali sebenarnya di Zoom sudah ada. Assalamualaikum Ustaz. Oh, Waalaikumsalam. Putus tadi. Alafu, alafu. Kayaknya sinyal sinyal di ana jelek banget habis hujan. Iya. Unstable yang dibilang. Basah mungkin sinyalnya, Ustaz. Nah, kemudian eh, mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memutuskan begitu banyak permasalahan pelik di Madinah. Dari permasalahan di tengah para sahabat yang ada yang kafir Quraisy, ada yang munafik Madinah, masuk pula permasalahan dengan kaum Yahudi. Maka keputusan beliau ini selalu tepat dan membawa kebaikan. Ya. Kenapa begitu? Ya, ilmu jawabannya. Apakah sekedar ilmu? Itu tidak. Orang yang beriman akan selalu melibatkan Allah dalam semua aspek kehidupan, yang terlebih dalam memutuskan sebuah hukum. Masih ingat bagaimana Rasulullah SAW ketika di Hudaybiyah dicurangi oleh orang kafir Quraisy? Ternyata itu titik balik di mana titik tolak Rasulullah SAW mengirimkan para sahabat untuk kemudian em, melakukan foto Mekah di tahun yang ke-10. Itu kan menjadi bangai yang luar biasa. Nah, meneladani al-adl ini harus lahir semangat terus belajar. Seperti tadi saya katakan, Nasruddin Hoja itu melihat ada orang yang bertengkar karena eh, seseorang tetangga menyatakan bahwa eh, terima kasih ya, dari bau masakanmu aku bisa makan dengan lahap, padahal hanya makan sekadar ini. Marah dia, loh kamu mencium aroma masakan saya, kamu harus bayar. Maka, oh bayar pakai apa? Wong cuma nyium aroma doang. Sampai kemudian Nasruddin Hoja akhirnya, ah udah gini, eh, yang mencium bau masakan itu di, kau punya duit nggak? Sini, saya pinjem. Loh, maksudnya, iya, supaya saya bisa memutuskan ini dengan adil. Maka kemudian, eh, kamu kan cuman nyium nyium baunya kan, nggak makan masakannya kan? Enggak, cuma nyium doang. Oh, ya udah, ini duitnya. Jadi kita kasih duitnya, ini kan duitnya dia. Terus kemudian disampaikan sama si pemilik masakan. Nah, ini ya, coba ya. Ini kamu dengerin suara uang ini. Kemudian dibanting ke batu. Ting, gitu. Begitu bunyi tingnya koin itu, maka udah dibayar lunas ya. Karena kamu, loh kan saya nggak dapat duitnya. Iya, kan dia juga nggak makan makanannya. Dia kan cuma nyium baunya aja. Jadi suara denting koin itu, denting uang itu yang kemudian akan menjadi pembayar pendengaran. Karena cuman penciuman, nggak ada yang dimakan. Maka ini ya ini bunyi denting koinnya aja. Nah, maka di situ Nasruddin Hoja menjadi sosok yang adil dalam hal itu. Cuma nyium bau aja kok suruh bayar gitu. Maka mari kita lihat di ayat tadi bahwa eh, orang diminta untuk adil dan jadi benar-benar penegak keadilan menjadi saksi karena Allah. Nabi Musa pernah di Tursina, beliau minta, ya Allah tunjukkanlah kepadaku keadilanmu. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, jika aku menampakkan keadilanku kepadamu, maka engkau tidak akan bisa tergesa-gesa sabar. Dan pasti aku akan menyalahkan. Dengan taufikmu, kata Musa, aku akan bersabar menerima dan menyaksikan keadilanmu. Maka firman Allah, pergilah ke sebuah mata air, bersembunyilah engkau di dekatnya dan saksikan apa yang terjadi. Maka ketika itu Nabi Musa pergi ke mata air yang tunjukkan kepadanya. Maka tidak lama datanglah seekor kuda berikut penunggangnya. Dia turun dari kuda. Dia lalu mengambil air dan minum. Ketika itu dia menyimpan sekantong uang dengan tergesa-gesa dia pergi hingga lupa membawa uang yang disimpan itu. Maka datang seorang anak kecil mengambil air. Dia melihat kantong uang itu, mengambilnya langsung pergi. Setelah anak itu pergi, datang seorang kakek buta, dia mengambil air, minum, berwudu, dan sholat. Setelah kakek itu selesai sholat, datanglah penunggang kuda yang mengambil uangnya yang tertinggal tadi. Dia menemukan kakek buta itu sedang berdiri dan segera beranjak pergi. Kakek tua, kamu pasti melihat kantongku yang berisi uang. Maka kaget si kakek ini.
Bagaimana saya bisa mengambil kantongmu sementara mataku tidak bisa melihat? Kamu jangan berdusta katanya. Tidak ada orang lain di sini selainmu, kata si penunggang kuda ini. Setelah bersih tegang, akhirnya kakek buta ini dibunuhnya. Kemudian dia menggeledah baju si kakek, sayangnya tidak menemukan uang yang dicari. Saat itu melihat kejadian itu Nabi Musa protes kepada Allah. Ya Allah, hamba sungguh tidak sabar melihat kejadian ini. Namun hamba yakin engkau maha adil. Kenapa kejadian itu bisa terjadi? Maka Allah SWT mengutus malaikat Jibril menjelaskan apa yang terjadi. Wahai Musa, Allah maha mengetahui hal gaib yang tidak engkau ketahui. Anak kecil yang mengambil kantong uang itu sebenarnya mengambil haknya sendiri. Dulu ayahnya pernah bekerja pada si penunggang kuda, tapi jerih payahnya tidak dibayarkan. Jumlah yang harus dibayarkan sama persis yang diambil anak itu. Maka adapun kakek buta ini adalah orang yang membunuh ayah anak kecil itu sebelum dia mengalami kebutaan. Lihat bagaimana begitu luar biasanya pelajaran yang datang dari Allah SWT. Tidak bisa kita melihat segala sesuatu dari apa yang tampak. Misalnya nih, ya, contoh, saya eh, ke Bandung. Begitu ke Bandung, tampaklah oleh yang lain saya sedang berdua makan sama Teh Nadia misalnya. Maka orang-orang yang lain, loh kok ini Ustadz Dodi kok malah sama bininya orang? Gitu. Wah nggak bener. Maka difoto, dikirim ke teman-teman yang lain. Eh, apa istilahnya ifkun ya. Kejadiannya memang begitu. Saya sedang makan berdua sama beliau. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebetulnya yang terjadi adalah bagian yang kemudian tidak dilihat oleh orang adalah mestinya tunggu dulu. Apakah betul berdua? Ternyata tidak lama kemudian suaminya Teh Nadia keluar dari kamar mandi bawa anaknya. Istri saya bawa makanan dari tempat apa namanya tempat eh, resto gitu. Maka kalau mau ditunggu, kami sedang makan berkeluarga. Saya sama istri, Teh Nadia bareng sama suami. Maka yang dipotret ketika hanya saya dengan Teh Nadia berdua, maka fitnahnya menjadi sangat luar biasa. Ifkun itu sesuatu yang terjadi pada tampaknya, betul-betul terjadi, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Nah itu hati-hati dengan persoalan-persoalan yang sering kali kita begitu. Jadi meneladani al-adl ini, jaga sikap baik bersangka, apa berbaik sangka kepada Allah SWT. Musibah yang ditetapkan Allah itu pasti ada kebaikannya. Seperti yang surat 2 ayat 216 tadi. Menjaga sikap adil sebagai bagian dari akhlak kita, meskipun itu adil kepada diri, untuk keluarga, lingkungan, bahkan adil terhadap musuh. Gitu ya. Hindari untuk melanggar keadilan sekecil apapun, sebab selain merugikan orang lain, akibatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Tambahkan ilmu, wawasan, dan pengalaman agar kita menjadi seorang yang alim. Sesungguhnya dengan ilmu yang dimiliki, seorang alim akan lebih mampu berbuat adil daripada seorang yang kurang berilmu. Maka mohonlah kepada Allah agar dijauhkan dari kezaliman dan dari berbuat zalim itu. Dalam sebuah eh, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, ini ada doa yang isinya Masya Allah, luar biasa. Ya. Saya pernah sampaikan ini di penghambaan yang sejati. Jadi, Allahumma ini abduk, wa banu abdik, wa banu amatik, ya, nasihati biadik. Yang itu. Ya Allah, sungguh aku adalah hambamu, putra dari hamba lelakimu, putra dari hamba perempuanmu, nasibku berada di tanganmu, keputusanmu berlaku padaku, hukummu adil padaku. Aku mohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki, yang kau namakan dirimu dengannya, atau engkau turunkan dalam kitab-kitabmu, dan kau ajarkan kepada salah satu makhluk ciptaanmu, atau engkau sembunyikan dalam ilmu gaib yang kau miliki, agar engkau, perhatikan, menjadikan Al-Quran sebagai pelegah hatiku, penerang dadaku, pelenyap kesedihanku, dan penghilang rasa gelisahku. Jadi sudah saatnya kita bersiap-siap untuk menjadikan Al-Quran ini betul-betul uh, qudwah. Gitu. Maka sungguh sholat itu sangat berat untuk dijalankan kecuali orang yang khusyuk, yaitu yang meyakini perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka tahu akan dikumpulkan pada hari akhir dan dihadapkan kepadanya, maka pada waktu itu urusan mereka akan dikembalikan kepada kehendak Allah. Allah Maha Kuasa untuk menghakimi segala urusan dengan keadilannya, maka ketika meyakini hari yang dijanjikan tersebut, mereka jadi
ringan dan menjalankan ketaatan, meninggalkan aneka kemungkaran. Wallahu a'lam. So, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan keadilan dalam hati sehingga ketika melibatkan Allah SWT dalam konteks eh, adil terhadap diri, adil terhadap lingkungan dan seterusnya, maka saatnya sekarang saya adil terhadap Bapak Ibu supaya bisa sharing-sharing juga sama kita di sini. Wallahu a'lam. Bisa. Enggak. Alhamdulillah, Saya Masya Allah. kembalikan lagi ke Ustaz Khamis. Jazakallah khairan, Ustaz. Eh, Tadi kunci yang sudah disebutkan oleh guru kita Ustaz Dodi untuk bisa bersikap adil tentu ilmu ya. Dan tidak hanya sebatas ilmu, bagi orang beriman tentu hanya selalu melibatkan Allah untuk memberikan petunjuk sehingga kita memberikan keputusan dengan keputusan seadil-adilnya. Karena dalam sebuah ayat disebutkan ya dilu wa aqrabul taqwa ya, bersikap adil karena itulah paling dekat dengan ketakwaan. Baik jamaah yang berkenan Allah, silakan masih ada waktu kita untuk berbagi rahmat dengan guru kita. Baik bertanya, sharing silakan tentang karena ini aplikasi ya, keadilan itu kita memahami keadilan Allah itu menjadi sebuah aplikasi yang ada dalam kehidupan kita. Nah, mungkin bagaimana kita merasakan Allah itu maha adil atas semua keputusan yang kita terima dan tentu rasa ridho dengan semua keputusan Allah itu menjadi sebuah wujud keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman tentang bagaimana memahami keadilan Allah ini dan kadang kita memahaminya belakangan gitu ya, selalu terlambat gitu kan. Seperti tadi kisah yang eh, apa namanya orang yang diamputasi, kemudian ada juga kisah yang saya dengar yang banyak juga disampaikan tentang seorang raja yang kelingkingnya dipotong gitu ya. Ya. Nah, itu juga banyak dikisahkan. Ternyata eh, ketika dinasihati oleh penasihatnya untuk bisa bersabar dan selalu ada hikmahnya, sang raja itu merasa geram. Nah, akhirnya memenjarakan sang penasehat. Ketika dia berburu, kemudian ternyata dikepung oleh apa namanya sekelompok apa namanya suku ini ya, suku yang ganas gitu kemudian Hannibal. dan Iya. kemudian hanya penasehatnya yang baru itu yang kemudian dimakan oleh Selamatkan. kelompok suku itu, sedangkan sang raja karena ada kekurangan di kelingkingnya dibebaskan. Ini sebuah hikmah ya, salah satunya yang banyak dikisahkan oleh para guru-guru kita. Siap, tadi Bu Yuria yang lebih dulu ya untuk yang resen. Silakan Bu Yuria. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Yuri ya? Alhamdulillah Ustaz, Masya sehat. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Tentang puasa Ustaz. Ya. Eh, tadi kan menyampaikan tentang kewajiban kita bayar hutang puasa plus dengan fidyah gitu kan. Nah tadi anak saya titip pertanyaan, saya nggak bisa jawab. Eh, jadi di- ketika seorang sudah punya hutang puasa sekian hari, kemudian dia langsung bayar Ya. fidyah Ustaz. Total semua dengan hutang puasanya itu sekian hari, berarti sekian rupiah misalnya gitu ya Ustaz ya. Karena Nah, hamil atau karena menyusui? misal hamil atau menyusui gitu antara Oke. itu posisi itu misal gitu ya. Nah, ketika dia sudah bayar fidyah semua, nah ternyata hutang puasa dia tuh masih nyisa padahal Ramadan sudah tiba gitu kan. Ya. Nah, itu ketika dia tahun berikutnya bayar hutang puasa itu, apakah fidyahnya harus kembali dibayar ulang ataukah hanya puasanya aja, Ustaz? Karena kan udah berbeda tahun. Baik. Itu aja, Ustaz. Baik. Ya. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini mudah-mudahan jadi pemahaman yang utuh buat semua teman-teman di MKI ya. Jadi pendapat yang paling kuat, meskipun ada pendapat yang menyatakan harus bayar fidyah dan harus qadha, gitu kan ya. Padahal sebetulnya tidak perlu qadha. Karena orang yang hamil 9 bulan, gitu ya, dihitung sakit. Maka tidak mungkin dia dalam 9 bulan itu bisa mendapatkan Ramadannya dengan benar. Sama. Yang kedua, begitu lahir, dia harus menyusui 2 tahun. Berarti ada 3 Ramadan yang dia hanya bisa bayarkan fidyahnya saja. Tanpa harus mengganti. Tanpa harus mengqadha. Begitu ya, itu pendapat yang paling kuat. Jadi fidyah saja
cukup. Kalau saya nggak keliru, coba lihat buka surah Al-Baqarah ayat yang ke-184 ya, kalau saya nggak keliru. Coba mohon dibantu saya. Kadang kalau lupa itu suka nggak inget ya. Al-Baqarah 144. 124, 184, punten. Tuh, 184. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang Ya, siapa yang kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. ya. Jadi yang dimaksud wajib bagi orang yang berat menjalankannya adalah membayar fidyah. Ya. Nah, kategori ini, syukran ya, Bang. Barakallahu fiik. Eh, Barang siapa yang eh, hamil dan menyusui, itu dimasukkan dalam orang yang berat menjalankannya. Kenapa? Ya, dia sama badannya sendiri aja masih nggak stabil, mesti nyusuin anak, gitu ya. Kalau sudah berbadan dua dari mulai hamil sampai nyusuin, maka ada 3 Ramadan yang boleh dia bayar dengan fidyah saja, tanpa harus mengganti. Begitu, kurang lebih, Bu Yuria. Wallahu a'lam. So, Teruskan Ustaz. afwan. Karena dia emang nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih udah membuka wawasan saya tentang makna adil itu ternyata luas sekali ya. Nah, minta penjelasan lebih lanjut kalau misalnya adil dalam bersosial media, dalam membalas chat seseorang atau dalam apa ya, mengeluarkan segala sesuatu di grup misalnya kayak gitu. Minta tolong disinggung oleh Ude ya. Terima kasih Ude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulullah. Jadi, adil bermedsos itu dalam pengertian begini. Kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya suami, yang juga harus dijaga perasaannya. Kita punya orang lain di grup ini yang juga harus dijaga perasaan. Maka eh, boleh-boleh saja kita menjadi aktivis WhatsApp group gitu ya, karena memang itu dibutuhkan untuk eh, kemaslahatan gitu ya. Ada begitu banyak ayat, ada begitu banyak hadis, ada begitu banyak info yang kemudian bermanfaat untuk kita ingatkan, untuk kita. Maka secara adil saja kita lakukan. Tapi mohon maaf, ketika ada orang yang memang dia demen banget sharing. Jadi sampai kepada hal yang nggak terlalu penting pun dia share. Maka kata Rasulullah SAW, cukup bagi kalian menyampaikan apa yang kalian dengar itu sebagai pendusta. Jadi ketika kita tahu sesuatu share, nggak pakai saringan gitu ya. Pokoknya ini manfaat nih ayat nih, share. Ini hadis nih, share. Setiap kali begitu. Maka kita sibuk dengan berbagai macam WhatsApp group, kemudian mungkin punya Facebook, mungkin ada TikTok, mungkin ada IG, mungkin ada apapun ya. Mungkin punya Snapchat juga. Sehingga dia disibukkan dengan sosmed seolah-olah dia harus eksis dan seterusnya. Maka ada target-target yang kemudian menjadi bagian yang kadang-kadang kita lupa. Kita bukan TikTokers yang kemudian jadi affiliate terhadap sebuah produk yang kita dituntut untuk bikin 5 video dalam sehari. Kita bukan seleb IG yang kemudian uh, di, dituntut untuk membuat postingan pagi, siang, malam, atau bikin story setidaknya. Gitu. Kita bukan
bukan orang yang hidup dari situ, bukan orang yang eh, diwajibkan untuk melakukan sesuatu dengan itu. Tetapi kita bisa masuk ke dalam sebuah bagian. Jika nggak perlu, jika nggak ada yang perlu disampaikan, ya nggak usah. Nanti puasa puasa Ramadan itu bisa nggak puasa sosmed juga, kecuali kebaikan-kebaikan. Gitu. Maka akan menjadi sangat banyak eh, diterapkan oleh kita ketika kita tahu bahwa ini kira-kira terhadap Allah adil nggak? Terhadap kegiatan saya adil nggak? Terhadap apa yang kita ikhtiarkan buat orang lain adil nggak? Dan seterusnya. Gitu kurang lebih tadi yang mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita. Mohon. Mbak Dina, Wonogiri, monggo. Assalamualaikum, Ude. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kaitannya terkait adil terhadap diri sendiri, Ude gimana dalam Islam itu sendiri gitu? Karena ada ayat kan khairunas anfa'um linnas gitu. Jadi kita Nah, sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Kadang somehow kita selalu mendahulukan kebahagiaan orang yang kita sayang gitu di atas kebahagiaan kita sendiri gitu. Itu kalau kalau dari kacamata terkait adil terhadap diri sendiri dalam Islam itu sendiri seperti apa, Ude? Nuhun. baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Setiap kita punya kemampuan, setiap kita punya potensi, setiap kita punya keterbatasan. Maka jangan berusaha menjadi orang lain ketika ada bagian yang tidak perlu kita kerjakan. Misalnya gini, ada dalam satu apa namanya, dalam satu komunitas, ada ustadznya, ada pemangku grupnya. Maka kalau misalnya kita punya sesuatu yang mungkin menurut kita ini bagus, siapa yang kira-kira bisa dimintai pertimbangan? Ustadz, kalau saya posting ini boleh enggak? Itu bagian yang kemudian menjaga kita untuk dianggap misalnya sotoy banget nih orang sharing-sharing begini, padahal itu kan pemahamannya pemahaman yang berbeda misalnya gitu. Itu jadi persoalan yang kemudian setiap kita, makasih saya, membuat kita menjadi bagian yang mana yang memang itu bagian kita, mana itu bagian orang. Jadi ketika kita memahami bahwa kalau mungkin sekedar mengingatkan ya, tetapi menjadi bagian yang ada apa kalau orang Jawa bilang itu ada unggah-ungguhnya. Hadisnya benar, ayatnya benar, terus kemudian kita sampaikan. Kira-kira menurut Ustadz yang ini nih bagaimana? Gitu, berkaitan dengan ini. Ada kaitannya atau enggak? Padahal sebetulnya kita ingin ngemplang, kita kepengen ngasih tahu, kepengen ngingetin, tapi dengan cara kita. Artinya gini, bahasa yang kita munculkan ketika kita bilang itu, mohon maaf, saya nggak punya ilmu. Kalau menurut saya ada hadis yang berkaitan sama itu, hadis yang ini itu menurut pendapat Ustaz bagaimana? Itu sebetulnya untuk ngebalikin pendapat dia, nggak ada masalah seperti itu. Dan kita boleh-boleh saja berdakwah dengan pola seperti itu. Nah, mengukur dirinya ketika memang bukan kapasitas kita, sebaiknya kita juga ada apa namanya, ada kearifan yang harus juga muncul. Nah, itu balik lagi tadi pakai ilmu gitu. Wallahu alam bisa, kalau Ustaz Tolis mau nambahin silakan. Ustaz. Tadi ada yang ditekankan oleh Bu Dina itu soal adil terhadap diri sendiri tadi ya. Ya. Dan tubuh kita kan ada hak-haknya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu sangat memperhatikan hak-hak hambanya itu. Misalkan tubuh manusia butuh istirahat, butuh makan, minum, itu adalah bagian dari pemenuhan hak gitu ya. Tadi kalau Ya. saya lihat, saya perhatikan Bu Dina kan seolah-olah mengkontradisikan antara berbuat untuk orang lain itu saat dengan Ya. mementingkan untuk kepentingan orang lain, dengan kadang ada orang yang karena saking ingin berbuat baik untuk orang lain gitu ya, sampai untuk urusan diri sendirinya eh, terabaikan, barangkali gitu ya mungkin yang ditanyakan oleh Budi dan gitu Ustaz. Dan kalau kita lihat para sahabat Al-Ansor itu kan memang begitu ya, dalam surat Al-Hasyr kan disebutkan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah gitu ya. Ini kisah-kisah yang luar biasa ya, para sahabat Ansor
mementingkan para muhajirin walaupun sebenarnya dirinya itu juga membutuhkan itu saking cintanya, dan saya melihat itu bukan sebuah ketidakadilan terhadap diri sendiri ya, tapi begitu Hmm. karena mungkin ya karena kalau disebutkan dalam Al-Quran sampai Allah memujinya mereka ya dengan orang yang sangat isar gitu ya, Ya, mementingkan orang lain, dan itu bagian dari syariat Ustaz ya. ya, Ya mungkin itu sedikit tambahan, eh, baik, Masya bahwa Allah. sepanjang Syukran jazakallah. hak-haknya tidak terabaikan ya, Terdolimi, ya, menzalimi nggak ya, ada masalah. monggo itu lebih baik dan mementingkan Baik, untuk Insya orang lain. Allah. Syukran jazakumullah khair. Dari Abah Husairi. Kalau bertukang bangunan kerjanya kan berat, jadi nggak puasa Ramadan. Setelah Ramadan tetap kerja. Bisa kodok atau mereka bayar fidyah saja? Nggak boleh bayar fidyah saja. Mereka adalah orang-orang kuat yang kuat puasa. Gitu. Maka mereka harus kodok juga. Gitu. Selain fidyah. Wallahu a'lam. So, Dan Syukran. barangkali fikih Ramadan ini penting juga nih Ustaz. Kalau antum ada waktu nih, sebenarnya kita kan ada sebuah kajian sore hari, sebenarnya ada aspirasi dari jamaah karena di malam hari ini ditiadakan ditiadakan. memang Mm-mm. raweh gitu ya. Barangkali kalau ada Ustadz waktu di sore hari gitu bisa ngisi gitu. Boleh. Kita atur. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Dan ada juga nih Ustadz, rencana ada salat juga ini. Sekalian saya nih langsung nodong Nah, Ustadz ini. siap. Pesantren kilat di sebuah hotel, insya Allah sedang dirancang oleh jamaah, oleh kita ya dari pengurus, dan memang karena udah lama kita nggak bertemu langsung Ustadz. Kita berjumpa Masya Allah. hanya lewat online gitu ya. Tentu keberkahannya beda ketika langsung ketemu gitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz ada waktu juga tuh menyempatkan untuk hadir juga di acara Sanlat MKI. Insya Apa Allah kita namanya atur Selo, waktunya. Ramadan Karim apa Sanlat atau apa ini? Namanya belum dipastikan, saya nunggu Ustadz Dodi. Insya Allah. Ya ini kita ingin ketemu langsung, buka bersama. Tadi kalau disinggung sama Ustadz Dodi ya kita sering tidak adil terhadap diri sendiri ya ketika buka bersama. Ini buka bersama insya Allah Ustadz di hotel, kita disediain makan di sana. Eh, Ya. tentu berjamaah sholatnya, ada taraweh, Ya. ada, Kalau bisa lesehan. iya Lesehan Masya jadi Allah. nggak ada kursi, nggak ada apa, Ya, lesehan, betul. pinggir-pinggir makan itu yang seperlunya aja. Iya. Makan di luar. Suasana kayak hajian aja ya Ustadz ya, ngampar aja Ya, ya. siap. Ya, Nampak. gitu. Dan Jadi bisa tidak menutup mau kemungkinan, sholat, mau mm, sholat, mau apa, mau ini segala macam. Nyaman. Masya Allah. Jadi ada sorenya dikasih kajian, buka bersama, malamnya ada tarawih bersama gitu ya. Kemudian juga ada muhasabah, kemudian tentu tahajud nanti buka sebelum sahur juga ada tahajudnya. Masya Allah mudah-mudahan bisa terkumpul semua nih jamaah Ya, Rob. MKI Ya, bisa Rob. hadir di Hotel Sofian Selo ya. Yang mau daftar ke mana ya Ustadz Kalis ya? Ada di grup, Ada di grup. Ada Bu Nini tuh kalau nggak salah tuh. ada Bu Nini, ya silakan Japri juga. Japri ke Ustaz Selo juga bisa langsung atau ke saya Jangan, nanti jangan ke bisa saya kita coba Japrinya. bisa kita rekap gitu ya. Insya Allah nih Ustaz Dodi alhamdulillah bisa hadir di tanggal berapa Ustaz Selo rencana? Bu Nini itu yang Bu punya Nini, acara itu. Bu Nini gimana Iya, itu panitia? baik. Terima kasih Ustadz Kholis, Ustadz Dodi, Ustadz Selo. Insya Allah gagasan ini kita gaungkan untuk kita bertemu offline. Kita berharap satu waktu khusus yang benar-benar kita pentingin untuk diri kita, fokus untuk ibadah. Nah, insya Allah itu di Sabtu malam Minggu ya, di puasa minggu pertama. Jadi kalau nggak salah tanggal 16 ya, tanggal 16 Maret, Sabtu malam Minggu, insya Allah nanti kita kumpul registrasi jam 5, kita nanti buka puasa bersama, kemudian nanti dari setelah buka puasa bersama, Maghrib ke Isya, kita kajian Al-Quran, kemudian nanti lanjut tarweh. Nah, kalau berkenan nanti Ustadz Dodi nih langsung ditembak nih. Ustadz Dodi setelah Isya sampai istirahat, mungkin misalnya pelatihan sholat khusyuk atau apa temanya, monggo yang sehari-hari akan kita praktekkan untuk jamaah nih bekal karena memang pentingnya sholat kunci surga. Jadi kuncinya harus Ustadz Dodi berikan nih
benar. Kalau kemarin kan lewat Zoom ya. Nah, sekarang benar-benar nanti kita praktekin dan pelatihan di situ, Ustadz. Nah, nanti kita istirahat, lanjut lagi mungkin jam 2.30 ya, Ustadz Selo ya. 2.30 kita bangun, sholat malam, muhasabah, lanjut sahur, ya. Habis sahur, lanjut subuh, langsung mungkin kajian subuh lagi, nunggu waktu suruk, kita suruk, nanti kita foto bersama dan lain-lain. Nah, terakhir ditutup dengan mungkin sholat duha bersama baru bubar gitu. Nah, ini insya Allah kita udah open pendaftaran. Silakan nanti yang mau daftar bisa japri ke saya atau ke Bu Darmi ya atau ke Sekretariat MKI. Insya Allah nanti kita hadirkan langsung nih para narasumber kita, ustadz-ustadz kita yang biasa kita dengar lewat Zoom. Nah, ini kita semua berkumpul di satu tanggal itu untuk benar-benar menfokuskan waktu, menfokuskan hati untuk ibadah. Begitu Ustadz Kholis. Dan insya Allah kita untuk infaknya nanti bisa ditransfer ke MKI per orang itu 275, udah dapat 2 kali makan besar ya, jadi sahur dan juga buka puasa, kemudian juga coffee break. Nah, untuk saya sarankan sih kita ikut satu keluarga gitu ya. Jadi nanti ketika kita akan mengamalkan di sehari-hari itu udah satu frekuensi gitu. Dan kenapa kita ambil Sabtu malam Minggu gitu ya misalnya, ini gagasan-gagasan itu karena memang itu waktu yang mungkin semua keluarga libur gitu. Begitu untuk gambarannya ya, mungkin fix-nya nanti dari pengurus atau para ustadz dan lain-lain nanti bisa diupdate perihal acara-acara ini. Baik, nanti untuk tema-tema ini insya Allah nanti saya diskusikan dengan Ustaz Dodi dan Tuan Guru ya. Mudah-mudahan para guru hadir dan juga bisa menemani kita selama pesantren kilat lah istilahnya apa ya. Mungkin kita bisa bersilaturahim, kemudian kita bisa saling mengisi apa namanya ilmu kita gitu ya, pengalaman kita, saling memotivasi dalam kebaikan, fastabiqul khairat lah gitu ya. Dan mungkin Bu Nini kalau ada jamaah juga yang mau bawa makanan berbagi juga boleh ya Bu Nini ya. Silakan nanti misalkan selain ada makanan yang disediakan oleh hotel juga kalau ingin saling mencicipi makanan silakan itu bebas-bebas aja ya Bu Nini ya. Oh, Botram ya. Masuk. Boleh aja sih, cuman kan kita puasa ya, takutnya nanti mubazir dan lain-lain itu juga kita harus pikirin mengingat apa namanya hotel kan udah punya standar ya gitu loh. Kalau boleh makanan yang ibaratnya Makanan ringan ringan-ringan, aja ya. misalnya ada yang mau bawa kurma, ada yang mau bawa apa, kalau makanan berat udah dari hotel gitu. Kurma dari aneh insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sama garam ya, Tat. Nah, itu boleh tuh nanti teman-teman MKI yang punya dagangan, boleh. Tapi dagangan yang berbentuk bisa dibawa pulang ya. Jadi itu nanti bisa bikin bazar kita. Jadi dari kita untuk kita. Insya Allah jadi dakwah kita bersama. Pinjam ember di Sofian Betawi itu bisa ada yang berendam di situ tuh, ntar. Ya, di lantai 2 ada kolam, Pak. Jadi kalau udah ngantuk-ngantuk cemplungin gitu ya. Bu Nadia ada resen gimana nih dari Bandung? Ustadz, maafkan kita di Bandung. Boleh nggak di live acara di sana? Jadi kita semua bisa merasakan gitu. Nah, Masya Allah. Ya. Insya Allah. Boleh. Itu izin ketum ya. Iya. Boleh. Hybrid gitu ya, Selo. Ya, siap. Kalau saya justru berharap sebaliknya. Ini Jakarta kita bikin pertama untuk baru bater daerah-daerah lain. Nanti daerah lain bisa menginisiasi ini dan nanti ustadznya keliling nih, gitu. Masya Allah, mudah-mudahan ya bisa tercapai nih. Iya. Ajang silaturahim, ngisi ilmu, nambah ilmu, bekal untuk bisa Ramadan lebih baik lagi ya. Ya, jadi usahakan memang sebelum 10 hari terakhir ya, karena sebelum terakhir itu kan fokus lebih ke Lailatul Qadar ya, itikaf ya. Itikaf. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini niat ini menjadi satu apa namanya kabar gembira untuk kita semua ya.
sebuah informasi penting untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengikutinya, terutama nih jamaah yang Itu ada Mas di Selo sudah sekitar di depan Masjid Nabawi itu. Jabodetabek. Oh ya. Jadi kapan-kapan itunya bukannya di sana di Masjid Nabawi ya. Amin ya Rob. Amin semuanya jamaah, Masya Allah, dibimbing sama Ustaz Dodi, Masya Allah. Amin ya Rob. Bu Nini silakan tuh nanti mudah-mudahan sampai mungkin bisa juga upaya apa namanya saling menguatkan untuk bisa sama umroh bersama ya, Masya Allah, tabarakallah. Siap, Masya kita Allah, udah Bang Selo udah udah sampai di sediakan Mesir. Tat. Gimana? Iya, kita Tolong share udah gimana Abah? siapkan. Udah kita siapkan tiap minggu keberangkatan. Setiap Senin Kamis sudah charter Garuda. Kemudian ada Lion, ada Batik, ada Saudi Airlines. Tinggal pilih nanti. Silakan Abah, tadi udah mau ngomong, Abah silakan. Nggak jadi, udah ada nanti aja. Masya Allah. Nggak Baik, mau ngasih tahu juga, mau ngasih tahu kalau garam Zamira tuh di perut tuh enak banget. Masya Allah. Yang Ini biasanya kita kalau ini yang subuh sikat gigi sering seperti mau mual muntah gitu. Nah, alhamdulillah ini enggak. Jadi saya kan memang sudah dari dulu mengamalkan makan garam sejumput sebelum sholat subuh. Jadi pagi, siang, sore, malam tuh sejumput saya masukkan di mulut, saya tahan kira-kira 5 menit baru saya telan. Ya alhamdulillah, tapi nggak darah tinggi, nggak tinggi-tinggi amat. Nah ini sekarang udah pakai Zamira, sekarang udah ganti. Kemarin kan garam lain, garam Himalaya waktu itu. Lebih Alhamdulillah. bagus kan Pak Husairi? Ya alhamdulillah lebih maknyes, Iya. gurih. Ya gurih. Ya, saya sudah 1 tahun ini terapi karena lambung saya kan memang bermasalah ya. Alhamdulillah sih ini sangat membantu. baik, alhamdulillah ini mudah-mudahan jadi kebaikan ya. Testimoni Pak Husairi Ya. untuk yang lain yang belum menyoba garam Zamira yang dari Ustaz Dodi Al-Jambari, silahkan ya untuk segera memesan. Stok masih banyak ya, alhamdulillah ya Ustaz Dodi ya. Stok masih banyak dan juga nanti untuk bekal juga ketika Ramadan. Ramadan mudah-mudahan juga kita bisa Allah mudahkan kita untuk sampai ke Ramadan. Allahumma Saya barik siapin 1 Ramadan. ton tuh insya Allah. Gimana Ustaz? Disiapin 1 ton. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah, Ustaz Selo ada sebagai closing ada yang ingin disampaikan dari Ada Ustaz Khalis, Masya Allah saya udah senang banget ini Ustaz Dodi mau join ini di itu Sanlat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tinggal nanti Ustaz Tuan Guru nih saya coba kontak langsung beliau ya. Semuanya misalkan guru-guru yang lain, Ustaz Sahal, Ustaz Saifullah juga bisa hadir, bisa kita ngobrol, berjumpa, bersilaturahim gitu ya. Sharing pengalaman, sharing ilmu, dan ini adalah majlis yang mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semua, dan ini bagian dari upaya kita untuk menjadikan Ramadan menjadi lebih baik lagi di tahun ini. Dan kita doakan ya, semoga Allah mudahkan semua rencana kita, niat kita, niat kebaikan ini. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin ada closing statement dari Ustadz Dodi ini kayaknya menarik soal adil ini untuk bekal kita nih. Tafadhol Ustadz. Baik, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti yang tadi kita bahas bahwa al-adl itu bagian yang setiap kita diminta untuk adil terhadap keseluruhan aspek. Kalau kita sambungkan dengan sekolah ayah bunda bahwa setiap manusia itu punya life aspek masing-masing. Ada hak keluarga, ada hak jamaah, ada hak diri sendiri dan seterusnya. Jadi kembali kepada itu, insya Allah. Cukup gitu Ustaz. Baik, Saya alhamdulillah. mohon izin langsung live. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Masih Ustaz. ada kegiatan yang lain. Bye. Mari kita tutup juga majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum. Hadana wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. اللهم ارحمنا بالقرآن